Suling itu alat musik yang sudah dikenal sejak lama dan biasanya menjadi alat musik tradisional di berbagai tempat. Misalnya, ini bukan suling Sunda, saya dapat dari Serbia, tapi bisa juga dipakai untuk memainkan lagu-lagu daerah. Nah, biasanya setiap daerah itu punya pakemnya sendiri atau aturan bagaimana supaya nadanya sesuai dengan tangan nada masing-masing. Misalnya, jaraknya biasanya diukur mungkin pakai jari, 2 jari, 1 jari. Nah, ukuran lubangnya juga. Tapi kali ini saya akan mencoba membuat sebuah alat musik dengan pengukuran dan perhitungan. Jadi saya bisa menjelaskan nanti kenapa jarak lubangnya harus segitu. Nah, bahan yang saya pakai di sini adalah pipa PVC setengah inch. Langsung saja kita mulai. Pertama, saya mulai dengan pipa sepanjang 8 cm ini. Lubangnya masih kurang besar dan perlu dibersihkan dulu. Nah, kira-kira segini sudah cukup besar. Langkah berikutnya adalah memotong tepi lubang tiup ini menjadi tajam. Maksudnya begini. Kalau ini penampang pipanya, tadi sudah dipotong seperti ini, maka langkah berikutnya adalah memotong sisi ini sehingga menjadi lebih tajam, sehingga nanti jadi begini. Nah, ujung ini yang dibuat tajam, supaya nanti ketika ditiup, dari sini misalnya, udara itu akan terbagi dua, ada yang ke dalam, ada yang keluar. Nah, udaranya akan bergerak bergantian ke dalam keluar, sehingga menghasilkan getaran. Oke, sekarang tinggal dipotong. Kalau potongan sudah benar, kita bisa bunyikan ini. Tinggal tutup sebelah, lalu ditiup. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal tutup ujungnya. Bisa pakai tutup pipa, bisa juga pakai sumbat. Nah, pemilihan cara menutup ini nanti akan mempengaruhi frekuensinya tentu saja. Misalnya ini kalau ditutup pakai tutup pipa. Ini kalau disumbat. Dan ini kalau sumbatnya dimasukkan lebih dalam. Sekarang saya akan menentukan nada dasar. Saya sudah punya pipa yang panjangnya beda-beda. Saya tinggal coba tiup semuanya, lalu diukur frekuensinya. Nanti saya akan bisa mendapatkan hubungan antara panjang dengan frekuensi. Dari hubungan itu, nanti bisa diprediksi. Kalau mau frekuensi nada dasar sekian, panjangnya tinggal dihitung. Sekarang tinggal dicoba. Ini hasil pengukuran frekuensinya. Ternyata kalau dengan sumbat, frekuensinya sedikit lebih tinggi. Dan kalau pipanya makin pendek, bedanya makin jauh. Sekarang saya buat grafik. Di sini kelihatannya berbanding terbalik. Jadi supaya analisisnya lebih mudah, ya saya balik saja. Jadi begini, sekarang ini 1/f. Dan kalau ini dibuat grafik, jadinya linear. Kalau sudah linear, saya akan bisa buat persamaan garis lurus. Ini dia persamaan garisnya. Dengan persamaan ini sekarang saya bisa memprediksi atau menghitung berapa panjang pipa yang diperlukan kalau saya ingin bunyinya frekuensinya sekian. Jadi ini misalnya, saya ingin nada dasarnya G. Ini frekuensinya dari referensi. Saya hitung 1/f. Lalu dengan rumus ini, saya dapat panjang pipa kalau ujung mouthpiece-nya ditutup pakai tutup pipa segini, kalau ujung mouthpiece-nya pakai sumbat segini. Beda sekitar 4 mili. Saya akan pilih yang ini. Jadi sekarang saya akan potong pipa ini menjadi 40,7 cm dari lubang sampai ujung pipa. Apakah frekuensinya pas?
posisi lubang, untuk bisa mendapatkan perhitungannya, pertama, saya buat dulu posisi lubangnya ngasal dulu. Saya akan buat di 36, 32, 28, 24, 20, 16. Bagaimana dengan ukuran lubang? Kalau ukuran lubangnya beda, nanti frekuensinya mungkin bisa beda juga. Jadi sekarang saya coba dulu dengan beberapa macam ukuran lubang, mulai dari yang kecil, ini 4 mm. Nah, ini datanya. Kelihatan di sini untuk diameter lubang yang kecil, selain bunyinya kurang jelas, frekuensinya juga jadi lebih kecil dibanding kalau lubangnya lebih besar. Berikutnya saya akan hitung juga satu per frekuensi. Ini hasilnya, dan sekarang berdasarkan 5 set data ini saya akan buat 5 persamaan masing-masing untuk satu ukuran lubang. Dari grafik ini kelihatan ternyata kalau ukuran lubangnya 4 mili, 6 mili, atau 8 mili, yaitu yang biru, merah, atau kuning, ternyata ada bedanya, walaupun sedikit. Tapi dalam alat musik, beda sedikit saja akan kedengeran, jadi harus sangat teliti di sini. Tapi kalau ukuran lubangnya 8, 9, atau 10, kelihatannya di sini grafiknya hampir dempet. Lagi pula ukuran 10 mili itu sudah besar, untuk dipencet oleh jari udah mulai sulit ditutup. Jadi berikutnya saya akan pakai ukuran 6 mili dan 8 mili. Jadi ini hasilnya untuk kunci G. G, A, B, C, D, E, fis, G. Untuk lubang 6 mili dan 8 mili, bedanya cuma sedikit. Tapi nanti kita akan lihat apakah ada efeknya dan lubang yang mana yang akan saya pakai. Oke, sekarang di sini saya sudah punya pipa baru. Ini panjangnya sama dengan tadi, nada dasar G4 dan belum dilubangi. Sekarang saya mau membuat lubang-lubangnya. Ini hasil hitungan. Jadi kalau mau nada yang mana, tinggal dilubangin di posisi ini, sesuai dengan perumusan yang tadi sudah. Ujung sini tepat adalah mouthpiece-nya. Ujung sini adalah akhir pipanya. Yang ini G4 abaikan saja. G4 dicapai kalau semua lubangnya ditutup. Ini kalau 6 mm, saya buat lubangnya di sini, sini, sini. Kalau 8 mm, terlihat di sini, untuk membuat nada yang sama, lubangnya harus dibuat lebih jauh. Nah, yang menarik lagi di sini adalah panjang gelombangnya. Nah, ini saya hitung panjang gelombang berdasarkan rumus panjang gelombang. Kecepatan suara sama dengan lambda dikali frekuensi. Kelihatan di sini. Kalau panjang gelombang ini lebih panjang daripada ukuran pipanya. Pertama, nada dasar dulu. Kita belajar kalau ujung terbuka itu adalah bukan pas perut gelombang, tapi perut gelombangnya akan sedikit keluar, sebesar kira-kira 0,3 kali diameter pipa. Itu disebut koreksi ujung atau end correction. Jadi, ternyata ujung gelombang satunya lagi itu tidak tepat di mouthpiece juga. Jadi gelombangnya sedikit keluar dari mouthpiece, mungkin itu efek koreksi mouthpiece yang besarnya entah berapa, itu mungkin beda-beda tergantung ukuran mouthpiece-nya. Kalau kita mau menghasilkan nada misalnya A4, lubangnya dibuka di sini, ternyata gelombangnya sedikit lebih maju dari lubang itu. Dan semakin lubangnya kecil, maka gelombangnya majunya semakin jauh. Nah, sekarang bagaimana saya memilih ukuran lubang, 6 mili atau 8 mili? Coba perhatikan ini. Jadi yang saya akan buat lubang adalah 6 nada dulu. Kalau tutup semua, G, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya pilih 6 mili sama 8 mili, tidak beda jauh. Tapi perhatikan, ini posisi jarinya tidak enak. Lebih enak kalau rata kan. Jadi saya akan pilih yang nada Re, saya akan pilih yang 6 mili supaya ini lebih dekat. Dan yang Fa, pilih yang 6 mili juga supaya agak jauh. Sedangkan yang Mi, pilih yang besar. Jadi saya akan pilih ini, dan ini. Supaya posisi jarinya lebih enak. Jadi lubangnya besar kecil, 6 mili, 8 mili.
6 mili. Untuk nada sisanya, saya akan pilih yang ini. Yang ini 6 mili, ini 8 mili, ini 8 mili. Supaya jarinya lebih dekat. Nanti lihat, semoga lebih enak. Ini hasilnya. Sekarang kita coba. Tadi ada sesuatu yang menarik yang bisa diamati. Kalau lubangnya dibuka semua, itu nada Si. Ini Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tapi kalau ditutup segini, sisakan satu lubang, dia naik satu lagi, jadi do atas. Artinya gelombangnya makin pendek. Kenapa bisa dengan ditutup gelombangnya makin pendek? Penjelasannya, karena kalau ini ditutup semua, setengah pipa bagian sini juga bisa beresonansi. Kita tahu bahwa satu oktav di atasnya itu adalah harmonik kedua, yaitu frekuensi 2 kali lipat panjang gelombang setengahnya. Jadi ini setengah pipa, dari sini sampai sini kira-kira, dari sini sampai sini setengah pipa lagi. Jadi keluar harmonik kedua. Untuk mengeluarkan sol atas, itu harmonik 3, yang dibuka seperti ini. Lubang ini kira-kira letaknya di sama dengan D5, naik satu oktav D6. Berarti ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Jadi ini lubang posisi sepertiga pipa. Kalau mau meniup do titik 2, gini. Nah, lubang-lubang ini kira-kira seperempat dari pipanya. Seperempat, 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 seperempat. Nah, itu membunyikan harmonik 4 atau 2 oktav di atas nada dasar. Tapi saya belum bisa menghasilkan si atas. Ya, mungkin perlu rancangan lain. Atau pada alat musik yang lebih serius, di belakang sini suka ada satu lubang lagi, lubang oktav. Kalau lubang oktavnya dibuka, nanti gelombangnya bisa terbentuk perut gelombang di sini, ujung terbuka, tapi kecil. Panjangnya bisa bervariasi, jadi membuka lubang yang mana, tapi lubang oktavnya dibuka. Nah, nanti bisa banyak kemungkinan lain. Jadi begitulah kita bisa mempelajari musik dan juga mempelajari fisika.